Honda baru aja meluncurkan Honda HR-V facelift. Jadi di HR-V facelift itu ada dua varian mesin, ada hybrid dan ada ICE. Kalau yang di model lama itu sebelumnya ada tipe SE, SE dan RS Turbo, kali ini agak sedikit berubah. Sekarang variannya ada E, E+, E Hybrid dan RS Hybrid. Dan di samping gua ini ada Honda HR-V E+, ICE internal combustion engine, dan kita bakal bahas seperti apa Honda HR-V varian E+. Selamat datang di Galeri Otomotif Channel. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya. Tonton terus video ini sampai akhir dan enjoy. Dan oke, berarti ada dua varian yang hilang di HR-V sekarang. Jadi yang SE dan tipe S itu sudah nggak ada lagi. Sekarang berarti adanya E, E+, eHev dan RS eHev. Dan kali ini di sebelah gua seperti yang tadi gue bilang, ini adalah Honda HR-V tipe E+. Ini internal combustion engine, ini bukan yang hybrid. Dan kalau kita lihat langsung aja dari depannya, kira-kira apa yang membedakan antara E dan E+. Kita mulai dulu perbedaan dari yang E sebelum facelift dengan yang E+ ini. Kalau E yang sebelum facelift, dari depan kita bisa lihat dia belum ada fog lamp-nya. Kalau yang E+ saat ini sudah dilengkapi dengan fog lamp. Terus ada perubahan desain dari bumper yang agak berbeda. Tarikan dari bumper di sebelah kanan kirinya ini agak berbeda garisnya, nanti kameramen boleh bantu kasih B-roll. Terus dari grillnya pun sekarang agak berbeda. Sebenarnya masih sama garis-garisnya ya, grillnya, cuma yang beda kalau sebelumnya itu ada chrome di atas ini, sekarang jadi black piano atau black glossy. Terus yang baru tadi yang gue bilang di awal, sekarang juga tipe E+ itu dilengkapi dengan fog lamp. Dan yang gue baru ngeh, sekarang ada lubang teman-teman di sebelah sini, jadi buat lumayan bisa mendinginkan pengereman ya. Jadi bisa apa? Dapat mengontrol panas dari pengereman. Jadi ternyata ini bolong dan harusnya cukup penting dari sebuah mobil. Lampunya full LED teman-teman, dan lampunya itu udah sequential. Jadi kalau dari depan antara E yang lama dengan E+, bedanya itu. Tadi berarti ada fog lamp-nya udah LED, terus ada beda grill. Kalau grill itu emang semuanya ya teman-teman, dari yang tipe E, tipe E+, terus yang E hybrid maupun yang RS hybrid itu ada berbeda, terutama yang RS hybrid karena dia punya desain yang berbeda dari varian lainnya. Sekarang kita lihat dari samping Honda HR-V E+ seperti apa. Gue agak penasaran. Mungkin kalian juga agak penasaran. Nah, dari samping seperti ini. Velgnya kalau kita lihat dari E yang sebelum facelift ini berubah. Sekarang pakai ring 18 dengan warna gunmetal kayak gini, terus dilengkapi dengan profil bandi. Pakainya Bridgestone Alenza dengan profil bandi 225/50 ring 18. Artinya ini sama dengan dari profil bannya, desain velgnya itu sama dengan varian SE yang sebelum facelift.
Udah dilengkapi dengan ventilated disc di depan. Terus suspensinya dia yang depan masih pakai McPherson strut. Oke, kita lanjut ke sini. Spionnya dia sama, udah smart entry juga, jadi kalian nggak perlu ngeluarin tombol, nggak perlu ngeluarin kunci lagi untuk nutup atau ngunci atau ngebuka kunci dari pintunya. Dan dia ini varian E Plus udah dilengkapi dengan Honda Land Watch. Jadi bener-bener sama kayak SE, cuma yang beda. Mungkin kalau kalian lihat atapnya, kalau yang SE itu kan dia dilengkapi dengan panoramic roof, dulu. Sekarang kalau yang E Plus, apa jangan-jangan E Plus itu secara fitur semuanya tampilannya kayak SE, hanya dikurangi panoramik aja. Tapi kalau kita bandingkan dengan E biasa, bukan yang E Plus ya, dia velgnya beda. Terus ada Honda Land Watch, karena yang tipe E sebelum facelift itu nggak ada Honda Land Watch dan dia pakai velgnya itu ring 17. Kalau ini pakai ring 18. Kita ke belakang, ini jadi ciri khas Honda HR-V. Seolah-olah nggak ada handle pintu bagian belakangnya, handle-nya ngumpet di sebelah sini, jadi kelihatan lebih clean, kelihatan lebih sporty. Lanjut ke bagian belakang juga dilengkapi dengan disc brake juga. Suspensinya menggunakan H-shape torsion beam untuk bagian belakangnya. Kalau dari samping nggak terlalu kelihatan banyak perubahan ya, tadi E Plus. Kalau yang E sekarang itu juga kayaknya sama, ring 17, E Plus jadi ring 18. Dari samping nggak ada yang berubah dari XR-V sebelum facelift atau pre-facelift. Kita lanjut ke bagian belakang teman-teman. Nah ini ada yang spesial di bagian belakangnya. Kalau dulu yang ada power tailgate hanya di varian RS, sekarang ada di varian E Plus. Jadi ada RS, terus ada E-Hybrid, E Plus itu juga udah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi kalian bisa buka pintunya seperti ini, elektrik, atau dia bisa pakai sensor kaki juga loh. Kita coba lagi. Oke. Dia jadi bisa pakai sensor kaki, terus juga bisa ada tombol di pintu bagasinya, atau juga ada tombol di bagian depan, atau di remote-nya. Nah, kita lihat desainnya dulu, semuanya nggak ada yang berubah. Shark fin antenanya udah begitu, sama dengan yang pre-facelift. Ada spoilernya, terus juga dilengkapi dengan high mount stop lamp, ada defogger. Sekarang pakai Wincos, ya pakai Wincos dari tahun lalu ya. Terus lampu belakangnya full LED, hanya lampu sen dan lampu mundurnya masih halogen. Udah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir dan dilengkapi dengan kamera parkir dengan 3 mode, terus bumper belakangnya hitam, terus di hitam doff, ada tambahan aksen silver di bawahnya. Ada reflektor, dua lampu reflektor di sebelah kiri dan kanan horizontal. Ini kita potnya di sebelah sini. Udah dilengkapi dengan muffler. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Kalau ruang bagasi HR-V itu nggak perlu diragukan, mungkin jadi yang paling lega lah ya di kelasnya. Dan ini ruang bagasinya dilengkapi dengan lampu LED kiri kanan. Terus kita lihat kalau yang pre-facelift itu kan ada ban cadangannya ya. Kalau sekarang semua varian HR-V udah nggak ada ban cadangannya. Jadi kalau dibuka, ini hanya tempat penyimpanan biasa, udah nggak ada lagi bannya, tapi lumayan jadi bisa nyimpan barang-barang yang emang nggak pengen kelihatan dari kaca. Karena HR-V ini juga emang banyak yang menyayangkan kenapa nggak dikasih separator gitu di atasnya sini, supaya ketika kita naruh barang-barang yang berharga itu nggak kelihatan dari kaca luar. Dan kita lihat dari sebelah sininya. Dulu itu kan kalau kita lihat di HR-V yang pre-facelift ya, ketika kita buka ini, itu ada dongkrak. Sekarang XR-V udah nggak ada dongkrak, tapi udah dilengkapi dengan tire repair kit, Jadi ada di sini tire repair kitnya. Jadi udah nggak ada dongkrak lagi karena udah nggak ada ban serepnya. Dan satu lagi teman-teman, lupa gue. Ini kan ada tombol untuk nutup atau ngebuka. Ini untuk nutup. Di sebelah sini ada yang namanya
walk away close. Jadi kalau kita pencet ini, habis kita buka, kita ngambil barang ya, kita pencet ini aja. Nanti ketika kita ngejauh dari mobil, maka bagasinya akan tertutup otomatis. Jadi ini sama dengan kalau dulu sebelum pre-facelift itu hanya ada di varian RS. Sekarang kita lihat ke bagian interiornya dari Honda HR-V E Plus ada apa aja. Yuk. Dan kita mulai dari bukaan pintunya cukup lebar dan khasnya Honda HR-V juga cukup berat. Jadi berarti materialnya bagus. Nah, sekarang gue di dalam interior dari Honda HR-V E Plus. Yang pertama kali terlihat berbeda itu gue langsung lihat head unitnya. Head unitnya sekarang udah nggak ada gundukan lagi kayak TV tabung. Sekarang lebih begini, lebih oke lah ya, lebih kekinian karena udah nggak yang tabung kayak yang sebelum pre-facelift. Terus juga dilengkapi dengan 8 speaker. Jadi 4 speaker utama dan 4 tweeter itu ada di dalam mobil ini. 2 tweeter di depan dan 2 tweeter di belakang. Dan ini untuk setirnya dia masih sama dengan varian SE sebenarnya. Kalau gue bilang ini sama dengan varian SE, cuma bedanya di bawahnya sini, di palang sebelah sini, itu kalau yang SE itu dulu warnanya black glossy, sekarang jadi hitam doff aja. Terus juga ada aksen yang berbeda lagi, ada list silver di dashboardnya. Ini dari pintu kiri sampai pintu kanan itu seolah-olah nyambung, jadi dikelilingi dengan aksen warna silver loh teman-teman, dikelilingi ini itu mungkin bedanya ya. Terus apalagi yang berbeda dari tombol, nanti ada teman-teman bisa lihat di sini ada tombol. Kalau sebelumnya itu HR-V ada tombol Honda Sensing di bagian dashboard bawah sini, sekarang udah nggak ada. Jadi berarti semuanya sudah diatur lewat MID untuk pengaturan Honda Sensing-nya. Terus di bawahnya sini ada satu tempat penyimpanan kartu, card holder. Ini baru ada di HR-V yang facelift. Satu laci penyimpanan juga di bagian konsol tengah sini. Ini juga baru teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu belum ada. Dan ada wireless charger. Ada wireless charging di varian facelift. Jadi kayaknya wireless charging itu semuanya ada kali ya. Tapi gua nggak tahu sih. Berarti kalau E Plus ada, harusnya yang hybrid dan varian RS hybrid itu udah pasti ada. Yang kita belum lihat itu yang varian tipe E biasa, bukan yang E Plus. Jadi ini sekali lagi ini tipe E Plus ya teman-teman ya. Nah terus atapnya, kalau dulu varian tipe E itu warnanya hitam juga, seingat gue hitam. Dan emang dia nggak ada panoramik. Jadi balik lagi ya teman-teman, ini tuh mirip sama Honda HR-V SE, tapi dia nggak ada panoramiknya. Dan dia atapnya warnanya beige begini, jadi lebih terkesan lega ya, karena lebih terang, jadi lebih terkesan lega. Terus juga konsol tengahnya ya sama dengan HR-V pre-facelift, cuman ada tambahan aksen silver lagi di sebelah kiri dan kanannya. Terus yang tadi gue bilang ya, di laci penyimpanan ini desainnya beda dengan yang lama. Kalau yang lama itu kan lebih kayak ada lekukan yang cukup ekstrim di sebelah sininya, di dashboard bawahnya ini. Tapi kalau sekarang jadi ada tempat penyimpanan yang cukup dalam ini teman-teman. Bisa naruh handphone kalau nggak pengen ngecas, atau kalau pengen naruh sambil ngecas ada di sebelah sini. Terus juga dilengkapi dengan 2 port USB, satu USB port Type C, yang satu lagi Type E. Biasa. Kita lihat untuk glove box-nya dia udah soft opening. Desain AC-nya masih sama dengan yang lama, dan untuk pengaturan AC-nya itu ada di sebelah sini. Dan masih seperti biasa ada suara klik yang bikin apa ya, bikin nambah kesan mewah. Gue coba, kalau yang varian E-Hybrid sama RS kalau nggak salah ya, kalau yang diputer tuh AC-nya tuh kalau kita putar ke kiri dia ada nyala merah. Kalau diputar ke kanan, kalau ini nggak ada ambient lights di pengaturan AC-nya. Dia hanya warna putih aja teman-teman. Kalau yang hybrid dan yang RS hybrid, dia kalau kita putar ke kanan itu ada warna biru, lampunya berubah jadi warna biru. Kalau ini nggak ada berubah, jadi cuman warna putih aja. Gitu ya.
Iya sih kayaknya gitu kalau gue lihat. Gue udah ngeliat kemarin, cuman belum kita sempat buat konten juga ya karena tempatnya itu nggak memungkinkan. Terus di sini ini masih sama, pengaturan AC di sebelah kanan kirinya itu di paling atas itu bisa nyebar dari sisi kisi AC yang bagian luar. Kalau kalian geser ke tengah itu hanya fokus di sisi AC yang bagian dalam aja, yang utama. Kalau di paling bawah ya ini ketutup semua AC-nya. AC-nya juga udah ada auto, terus udah ada max cool kalau kalian pengen bener-bener langsung maksimal dinginnya. Desain joknya masih sama dengan yang free facelift. Nah ini yang beda, kalau yang E itu, yang model sebelumnya yang free facelift itu dia masih full fabrik, tapi sekarang sudah kombinasi sama kayak SE. Ya, sama kayak SE, joknya jadi tengahnya fabrik, terus kiri kanannya itu leather. Untuk pengaturan joknya, baik isi driver ataupun penumpang, semuanya manual. Ini konsol tengahnya, armrestnya, dia nggak bisa maju mundur, tapi udah dilapisi kulit, jadi cukup empuk. Dan untuk sandaran kaki di sini, teman-teman, ini juga udah dilapisi kulit, jadi cukup empuk. Dan ada sandaran kakinya itu dilengkapi pad plastik begini ya, jadi ada gundukan pad plastik, jadi kaki lebih enjoy. Nah, terus di sebelah kanan door trimnya, ini dari atas hard plastik, ke bawah dikit ada kulitnya, ada soft touch-nya. Di armrestnya juga dilengkapi dengan soft touch dilapisi kulit gini. Cuma di bagian pengaturan jendelanya, dia yang auto up down hanya ada di sisi driver. Kalau yang hybrid dan tipe RS hybrid semuanya sudah full auto. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada sun visor, udah dilengkapi dengan vanity mirror dan sudah dilengkapi dengan lampunya juga. Spion tengahnya ini masih manual dan day and night-nya. Jadi kalau kalian silau, kalian tinggal cetekin aja kayak gini. Otomatis jadi nggak silau. Di sini ada handle pegangannya di kiri kanannya. Selain hanya ada di penumpang, di drivernya juga ada. Dan setirnya, balik lagi ke setir ya. Setirnya ini sudah sama, masih sama juga dengan yang free facelift, udah tilt steering dan teleskopik kayak gini. Ini kenapa ditutupin? Ini Honda ya teman-teman. Jadi tuh kita kasih lihat kalau ini Honda. Ntar dikiranya bukan Honda lagi. Ini Honda teman-teman, jadi cuma ditutupin aja karena mobil baru kali ya. Kurang lebih sama sih kalau gue bilang sama yang SE. Cuma tipe SE udah nggak ada, karena kalau SE itu kan ada panoramic roof. Sekarang udah nggak ada. Ini E+, jadi gimana pendapat kalian? Soal harga, E+ ini dibanderol 422 juta. Kalau dulu HR-V SE yang pre-facelift itu 433 jutaan. Jadi lebih murah 11 juta. Tapi kalau kita bandingin dengan E yang lama itu 315 juta. Ini 322 juta. Nambahnya 7 juta tapi dapat tambahan velg baru pakai 18 inci. Terus juga ada power tailgate di bagian bagasi. Terus juga head unitnya sudah floating, jadi nggak ada gundugan lagi. Dan ini satu lagi, dia udah wireless. Ini loh, udah wireless untuk Apple Android Auto ataupun Apple CarPlay. Jadi udah nggak perlu pakai kabel lagi. Kalau yang sebelumnya yang pre facelift itu, yang RS Turbo pun belum wireless untuk Android Auto ataupun Apple CarPlay-nya, dan belum ada wireless charging dulu ya. RS Turbo pun belum ada wireless chargingnya. Kalau sekarang tipe E+ sudah ada wireless charging. Dan satu lagi, semua varian Honda HR-V sekarang itu sudah dilengkapi dengan Honda e-Connect. Jadi kalian bisa mengatur kendaraan kalian, matiin nyalain mobil kalian hanya menggunakan smartphone kalian. Kita lihat ke bagian belakang apakah ada yang beda. Yuk. Dan oke, kita ke bagian belakang. Kurang lebih masih sama dengan HR-V pre facelift yang tipe SE. Karena ini gua bilang si E+ ini head to headnya sama
SE sebenarnya, SE yang pre facelift. Nah ini yang gue bilang tadi, sekarang udah ada speakernya, ada tambahan tweeter di bagian belakang sini, terus di bawah di apa namanya di door trimnya, tadinya setahu gue hard plastik deh full deh. Ini bagian bawahnya sini sudah dilengkapi soft touch, atasnya hard plastik, bawahnya soft touch, sandaran tangannya udah dilengkapi dengan soft touch juga. Kalau untuk kursinya masih sama dengan yang pre facelift, ruang kakinya lega banget, headroomnya lega banget, terus bisa buat 3 penumpang. Tapi emang yang tengah ini gundukannya emang agak tinggi teman-teman, dan dia dilengkapi dengan 3 seat belt untuk 3 penumpang, 3 point 3 titik. Terus juga ini ada apa namanya tempat penyimpanan juga. Ada ventilasi AC di belakangnya. Yang E itu dulu belum ya? Udah apa belum sih? Coba bantu komentar dong. Yang E yang pre facelift itu udah ada ventilasi AC-nya belum sih? Yang pre facelift ya yang E. Terus dia juga ada 2 port USB Type C dan ada 1 tempat penyimpanan, tapi ini bukan cup holder sih. Lebih kayak cup kali ya. Cup gelas. Dah kayaknya sama dengan yang model lama. Ini di sebelah kanan kirinya juga udah ada handle handle pegangannya, dan sudah dilengkapi dengan gantungan baju juga. Terus kita lihat mesinnya apakah ada yang berbeda dengan HR-V pre facelift. Yuk. Dan untuk mesinnya sendiri masih sama dengan HR-V pre facelift, menggunakan 1500 cc iVTEC DOHC, punya power maksimal di 121 PS dengan torsi maksimal di 145 Nm. Gimana teman-teman tentang Honda HR-V E Plus ini? Dibanderol dengan harga 422 juta. Kalau kita lihat dari varian SE, dia turun sih harganya. Atau kalau kita bandingkan dengan varian E, sedikit naik, tapi ada tambahan beberapa fitur yang cukup lumayan penting. Untuk Honda HR-V, semuanya tetap dari yang varian E, E Plus, E Hybrid, dan RS Hybrid masih dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing. Dan oke teman-teman, sekian review kita untuk Honda HR-V tipe E Plus. Kalian boleh sampaikan komentar kalian di kolom komentar. Untuk pemesanan kalian bisa juga kontak nomor telepon yang ada di sebelah situ, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Dan sekian teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya dan ciao.